Salam Bapak Ibu dari Tongkonan Sangulele. Saya menjumpai Bapak Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 10 Agustus tahun 2021. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Rut pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23. Tetapi sebelumnya, mari kita mohon pertolongan, kita mengucap syukur, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Kami bersyukur pada saat ini, karena Engkau memberikan lagi kesempatan kepada kami untuk mau membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, yang akan menuntun, menyertai kami. Semoga firman ini dapat kami pahami, dapat kami lakukan sebagai anak-anak-Mu. Ampuni segala dosa kami dan berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan dari kitab Rut pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23. Rut bertemu dengan Boas. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah, anakku." Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati Tuhan." Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, 'Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit.' Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti." Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah dahulu, anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu,
ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja laki-laki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Kemudian berkatalah Rut, "Memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan." Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, "Datanglah kemari, makanlah roti ini, dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini." Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas menunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seepah jelai banyaknya. Diangkatnyalah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas." Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan, yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang yang hidup dan yang mati." Lagi kata Naomi kepadanya, "Orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita." Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, "Lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku.
Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, "Ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain." Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Amin. Yang akan menjadi tema perenungan kita yaitu ketulusan hati berbuah manis. Ketulusan hati berbuah manis. Kamasaloran pena umpabutu kameloan. Sebuah adegan mengharukan muncul di televisi beberapa waktu yang lalu. Tayangan itu memperlihatkan seorang tukang ojek online mengantar seorang anak kecil ke suatu alamat, padahal anak kecil itu mengatakan bahwa ia tidak memiliki uang. Namun tukang ojek itu tetap mengantarnya, walaupun tidak dibayar. Ternyata tindakan itu hanya untuk menguji ketulusan seseorang, dan karena itu tukang ojek online itu diberikan hadiah berupa sejumlah uang atas ketulusannya menolong anak kecil itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak yang kekasih, ketulusan hati seorang menantu kepada mertuanya ternyata terdengar sampai ke telinga Boas, seorang yang kaya raya. Menantu itu bernama Rut, dan Naomi merupakan ibu mertuanya. Ketulusan hatinya tidak hanya sampai pada mengikuti Naomi kemanapun Naomi pergi, tetapi ia juga bekerja memungut bulir-bulir jelai untuk dimakan bersama Naomi, mertuanya. Boas memberikan perhatian khusus kepada Rut, dan hal itu membuat Rut sangat menghormati Boas. Rut bertanya kepada Boas, mengapa Boas memberikan perhatian seperti itu kepada Rut? Padahal Rut adalah seorang asing. Boas menjawab bahwa ia telah mendengar kabar tentang perlakuan Rut yang baik terhadap mertuanya sesudah kematian suaminya, dan tekad Rut untuk meninggalkan tanah kelahirannya pergi bersama mertuanya kepada bangsa yang tidak dikenalnya. Untuk itulah Boas memohon berkat Tuhan atas Rut. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang kekasih, ketulusan hati haruslah menjadi ciri hidup kita sebagai orang yang telah hidup di dalam Kristus. Saat kita menolong orang lain, maka lakukanlah itu dengan penuh ketulusan, tanpa mengharapkan imbalan, karena sikap itulah adalah berkat. Amin. Mari kita mengucap syukur, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, ya Bapa yang Maha Kasih dalam surga, karena Engkau telah memberikan lagi kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berkati firman ini dan tanam baik di dalam hati kami. Semoga firman ini dapat
menjadi pedoman kami dalam menjalani kehidupan ini untuk melakukan berbagai aktivitas pelayanan dengan ketulusan hati yang tulus. Kehidupan kami pada hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau senantiasa memimpin dan menyertai kami, dan menjauhkan kami dari segala mara bahaya dan pencobaan. Inilah ungkapan syukur dan doa kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.